sini saya akan menjelaskan tentang apa Business Intelligence itu. Business Intelligence adalah seperangkat proses arsitektur dan mengubah teknologi data mentah menjadi informasi yang bermakna, mendorong bisnis yang menguntungkan. Ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data mentah menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengambil keputusan. Kami mencoba untuk memahami tren yang ada pada aplikasi Android yang tersedia di Google Play Store. Kami mencoba melakukan analisa dan visualisasi untuk dapat menarik kesimpulan pada dataset yang tersedia pada Kaggle di link berikut. Dataset yang digunakan yaitu Google Play Store.csv yang tersedia di Kaggle dengan beberapa fitur seperti berikut. Yang pertama, aplikasi, yaitu apa nama aplikasinya. Dan yang kedua, ada kategori aplikasi, dan yang ketiga ada rating, nilai dari aplikasi di Play Store, dan yang keempat ada review, berapa sih jumlah siaran yang diberikan pada aplikasi. Yang kelima ada size, ukuran aplikasi, dan yang keenam ada install, jumlah aplikasi tersebut terinstall. Yang ketujuh ada tipe, apakah aplikasi tersebut dibayar atau gratis. Yang kedelapan price, jika aplikasi itu gratis, harga aplikasinya. Dan yang ke-9 ada contest rating, target pengguna aplikasi. Yang ke-10 ada genre dari aplikasi tersebut. 11 ada last update, tanggal berapa sih aplikasi terakhir diupdate. Tanggal 12 ada current version, versi terbaru dari aplikasi. Dan yang ke-13 dan yang terakhir yaitu Android version, versi minimum Android untuk bisa menjelaskan aplikasi. Setelah saya menjelaskan tentang deskripsi dataset itu, saya akan menjelaskan apa tujuan dalam bisnis ini. Tujuan dalam bisnis ini, kami ingin mencari tahu aplikasi yang berapa kali tersebut terinstall dan korelasinya dengan parameter lain seperti rating, size, dan lain-lain berdasarkan data yang disediakan pada dataset. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Jutfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur engineering, yaitu fitur yang digunakan untuk menyediakan data yang akan diproses. Data-datanya yaitu sebagai berikut. Data-data yang non-nully, artinya datanya tidak kosong. Lalu pada tabel selanjutnya diketahui ada data none atau data yang kosong, sehingga perlu dilakukan data cleaning. Yang kedua, data cleaning. Data cleaning ini untuk membersihkan data-data agar data yang kosong dapat muncul. Saya Radiata Madia NPM 087. Imputasi nilai yang hilang. Karena kolom rating adalah kolom numerical, maka dapat dilakukan pengisian dengan melihat hasil dari Blogspot untuk melihat outlier pada data. Sementara untuk kategorikal dapat seperti tipe dan versi Android dapat diisi dengan forward fill. Berikut untuk memasukkan input untuk mengetahui outlier antara data numerical dan kategorikal pada Google Play Store. Setelah kita memasukkan data, kita enter, kemudian muncul gambar berikut ini bahwa beberapa outlier. Jadi untuk saat ini menggunakan media sebagai cara untuk Vilna sendiri adalah pilihan yang lebih baik. Selanjutnya kita input lagi data. Setelah itu muncul data yang awalnya tidak nampak menjadi 0, semua itu berarti datanya sudah nampak. Aplikasi 0, kategori 0, rating 0 itu berarti datanya sudah nampak. Kemudian konversi kategorikal ke numerical. Karena yang kategorikal bukan angka, jadi harus dikonversi agar terlihat datanya. Kita masukkan input, setelah itu kita pilih enter dan keluar data sebagai berikut. Numerical fitur yang berisi rating, review, size, installs, price, sama years. Kemudian kita identifikasi kolom kategorikal. Kita enter lagi. Setelah masukkan data, muncul kategorikal features yang berisi foto editor yang di kamera, sama coloring books dan launcher light, dan pixel draw yang bawahnya yaitu persentase antara kategorikal features tadi aplikasinya. Saya Mia Filian, saya akan menjelaskan
jelaskan pada tahap visualisasi data. Pada tahap visualisasi data, untuk mengetahui plot peran aplikasi berdasarkan kategori, maka kita harus mengaturnya untuk mengetahui berapa jumlah aplikasi yang ada di Google Play Store berdasarkan kategorinya. Kita enter. Nah, ini grafiknya sudah muncul. Dapat diketahui bahwa family merupakan jumlah aplikasi yang paling banyak di Google Play Store. Diikuti game, tools, dan lain sebagainya. Setelah itu kita close. Dengan jumlah family 1972, game 1144, tools 843, medical 463, dan business 460. Setelah itu untuk mengetahui plot grafik melihat kategori yang paling banyak diinstal, kita enter. Di kategori yang paling banyak diinstal ini dapat diketahui game, kemudian tools, family, business, dan medical. Medical ini merupakan yang paling sedikit jumlahnya sehingga tidak tergambar di grafik. Kemudian ini membandingkan semua kategori berdasarkan jumlah terinstall. Yang paling banyak yaitu game, communication, lalu productivity, lalu sosial, lalu family, dan lain sebagainya. Lalu untuk melihat plot grafik aplikasi terinstall berdasarkan content rating, kita enter lagi. Nah, ini dapat dilihat bahwa Everyone merupakan content rating yang paling tinggi diinstal dibandingkan dengan Everyone 10+, Teen, dan Major 17+. Ya sudah, kita close lagi. Untuk melihat aplikasi berbayar atau gratis, kita enter lagi. Dan dapat diketahui 92,6% aplikasi di Google Play Store gratis dan sisanya berbayar. Tentunya ini dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan saat ingin mendownload aplikasi di Google Play Store bagi pengguna. Kita close. Lalu untuk melihat aplikasi yang paling banyak terinstall, kita enter lagi. Nah, ini merupakan aplikasi yang paling banyak terinstall. Dapat diketahui Subway Surfer merupakan aplikasi yang paling banyak terinstall di Google Play Store, diikuti oleh Google News, Hangout, Google Drive, dan lain sebagainya. Lalu untuk menampilkan korelasi dalam grafik dan tabel, ini terdapat korelasi antara rating, review, size, install, price, dan year, di mana nilai koefisien korelasi berada di antara 1 dan -1, dan semakin dekat dengan nilai 0 maka semakin kecil korelasinya, sedangkan semakin dekat dengan nilai ke 1 atau -1 maka akan semakin kuat korelasinya. Untuk menampilkan grafik jumlah aplikasi terinstall berdasarkan content rating, kita enter lagi. Nah, ini sudah muncul perbandingan content ratingnya yang paling banyak, yaitu pada Everyone, kemudian Teen, Everyone 10+, dan Major 17+. Perbandingan content ratingnya jumlah aplikasi yaitu yang AdWords 3 dan seterusnya. Lalu untuk menampilkan grafik jumlah aplikasi terinstall dibagi jumlah aplikasi pada tiap kategori, kita enter lagi. Perbandingannya berdasarkan content rating. Ini merupakan yang paling banyak yaitu Everyone 10+, kemudian diikuti Teen, Everyone, lalu Major 17+.
Yuk kita close. Saya Sri Wahyuni akan menjelaskan analisa hubungan jumlah aplikasi terinstal dengan aplikasi tersebut berbayar atau gratis. Untuk menampilkan grafik perbandingannya, kita enter. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel type tidak memiliki pengaruh apapun, karena sebagian besar aplikasi yang diinstal adalah gratis. Selanjutnya, kami mencoba mengambil nama aplikasi dan menganalisa apakah ada pengaruh variabel ini pada jumlah instalasi. Kita dapat melihat variasi yang ada dalam plot kita. Dapat disimpulkan bahwa pengguna lebih memilih aplikasi dengan nama yang pendek atau kurang dari 3 kata daripada aplikasi yang memiliki nama panjang yang terlihat membosankan. Yang terakhir, kami mencoba menelusuri lebih lanjut korelasi ukuran aplikasi dengan jumlah aplikasi yang diinstal. Kita dapat melihat dari plot bahwa terdapat dampak yang cukup besar dari ukuran aplikasi pada jumlah instalasi. Saat jumlah penginstalan mencapai nilai maksimal, kita ketahui bahwa ukuran aplikasi pada outlier mencapai puncaknya itu pada range 80 MB hingga kurang dari 100 MB. Nah, dari sini dapat kita simpulkan semakin besar ukuran aplikasi di dalam dataset ini yaitu 120 MB menurunkan kemungkinan aplikasi tersebut diinstal. Setelah kami melakukan analisa di dataset Google Play Store, kami telah menemukan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rating dan review mempunyai pengaruh yang cukup tinggi pada kemungkinan aplikasi diinstal. Semakin tinggi rating dan semakin baik review, maka banyak aplikasi yang diinstal. Yang kedua, aplikasi dengan nama yang singkat atau pendek dengan 3 kata atau kurang mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk diinstal. Yang ketiga, orang-orang cenderung menginstal aplikasi yang gratis. Yang keempat, aplikasi pada content rating everyone, teens, everyone 10+ mempunyai tren instalasi yang cukup tinggi. Yang kelima, aplikasi yang terlalu besar size-nya menurunkan kemungkinan untuk diinstal. Yang keenam, Subway Server merupakan aplikasi yang paling banyak diinstal, diikuti oleh Instagram dan Hangouts dan Google Drive. Yang terakhir, yang ketujuh, 92,6% aplikasi di Google Play Store adalah gratis atau tidak berbayar. Berdasarkan kesimpulan, dapat digunakan sebagai acuan oleh pengembang aplikasi untuk menganalisa pasar yang ada, di mana aplikasi yang berpotensi untuk laris atau diminati adalah yang sesuai dengan kesimpulan tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok 6 mengenai bisnis intelligence melalui aplikasi Python untuk menganalisis data aplikasi Android di Google Play Store. Sekian, terima kasih.